Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya, Idra Wirdoni Putra. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial mengolah data panel menggunakan Evius. Sebelum kita masuk ke tata cara pengolahan datanya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu data panel. Data panel merupakan gabungan dari data time series dengan data cross section, di mana yang dimaksud dengan data time series adalah data yang beruntut dari waktu ke waktu. Sebagai contoh ialah data produksi perusahaan X selama tahun 2000 sampai tahun 2020. Sedangkan yang dimaksud dengan data cross section adalah kumpulan data dari beberapa perusahaan. Sebagai contoh, data produksi perusahaan X, Y, dan Z. Nah, untuk paham lebih lanjut, mari kita masuk ke contoh kasus. Di sini, seorang peneliti ingin menganalisis pengaruh harga saham nilai aktual kapital terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Jadi di sini ada dua variabel bebas yaitu harga saham dan nilai aktual kapital, sedangkan variabel terikatnya yaitu nilai investasi. Peneliti meneliti pada 4 perusahaan semen di Indonesia, yakni Semen Padang, Semen Gresik, Semen Tiga Roda, dan Semen Bosowa dari tahun 1997 sampai tahun 2016. Nah, di sini Semen Padang, Semen Gresik, Semen Tiga Roda, dan Semen Bosowa merupakan bentuk dari cross section. Sedangkan 1997 sampai 2016 merupakan bentuk dari data time series. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama yaitu sejauh mana pengaruh harga saham terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Yang kedua, sejauh mana pengaruh nilai aktual kapital terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Yang ketiga, sejauh mana pengaruh harga saham dan nilai aktual kapital secara bersama-sama terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Untuk hipotesis juga ada 3. Hipotesis 1, H0 jika tidak terdapat pengaruh yang signifikan, HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan. Begitupun berlaku pada hipotesis 2 dan hipotesis 3. Untuk kriteria pengujiannya, untuk hipotesis 1 dan 2, karena kita melakukan pengujian secara parsial, secara terpisah antar variabel, maka untuk menentukan H0 atau HH yang diterima ialah menggunakan T hitung. Jika T hitung kecil dari tabel atau probability-nya besar dari 0,05, maka H0 diterima, dan begitupun sebaliknya. Untuk hipotesis 3, karena kita melakukan pengujian secara simultan, secara bersama-sama, maka untuk menentukan H0 dan HA-nya dilihat dari F hitung dan F tabel. Jika probability-nya besar dari 0,05, maka H0 diterima dan sebaliknya. Nah, untuk selanjutnya mari kita masuk ke tata cara pengolahan datanya. Pertama kita masuk ke aplikasi Evius. Kita create a new Evius worker atau di sini kita pilih file dan work file baru. Untuk work file struktur tipe kita ubah menjadi balance panel karena kita menggunakan data panel. Frekuensinya annual, start date dimulai dari tahun 1997 sampai tahun 2016. Number of cross section-nya ada 4 karena kita menggunakan 4 perusahaan. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita masukkan data. Langkahnya itu pertama kita klik tweet, selanjutnya kita klik empty group. Lalu kita pilih file atau data yang akan kita masukkan. Lalu kita kopikan datanya. Kita pastikan di sini di atas ada ruang kosong. Kita pastikan di sini. Nah, kita kasih nama grup 1, klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan estimasi. Langkahnya itu kita klik tweet. Kita klik estimate equation. Nah, masukkan bersamaannya yaitu investasi, spasi konstanta, spasi harga saham, spasi nilai aktual kapital. Kita klik OK. Nah,
Ini hasil regresinya sama dengan yang di PowerPoint saya. Ya, sama. Lalu katanya hasil regresi panel di atas belum bisa diinterpretasikan dan dimaknai karena belum dilakukan uji pemilihan model dan uji asumsi klasik. Maka kita harus melakukan uji pemilihan model terlebih dahulu. Ada 3 uji tes yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel. Pertama, common effect, fixed effect. Yang kedua, fixed effect. Yang ketiga, random effect. Untuk memilih masing-masing uji tersebut ada 3 metode yang digunakan, yaitu Chow test, Hausman test, dan Lagrangian test. Pertama kita masuk ke uji Chow. Langsung kita masuk ke aplikasi Evius. Yang pertama itu kita klik estimate. Lalu pilih panel option. Untuk uji Chow kita pilih fixed effect. Klik OK. Lalu di view, klik view. Klik fix random effect testing. Maka kita pilih redundant fixed effect. Nah, untuk membandingkan mana yang terbaik antara fixed effect atau random effect, kita dapat membandingkannya. Tapi sebelum itu kita kasih nama ini dulu, kita freeze. Kita kasih nama uji Chow. Kita close. Yaitu membandingkannya dengan cara kita klik estimate, klik panel option, fix kita ubah jadi random, klik OK, lalu kita klik view, klik fix random effect testing. Nah, di sini kita pilih correlated random effect Hausman test. Nah, inilah hasilnya. Kita lihat yang di PowerPoint apakah sama atau tidak. Uji Hausman. Ya. Probability 0,20. Ya, sama 0,020. Dari nilai probability cross section random, kita dapat membandingkan, menentukan mana yang terbaik antara fixed effect atau random effect. Jika nilai probability-nya besar dari 0,05, maka yang terbaik adalah random effect. Namun jika nilai probability-nya kecil dari 0,05, maka yang terbaik fixed effect. Karena data yang kita dapatkan nilai probability-nya besar dari 0,05, maka yang terbaik adalah random effect. Karena yang terbaik adalah random effect, maka uji asumsi klasik tidak perlu dilakukan. Selanjutnya kita akan mengestimasi kembali menggunakan random effect. Kita masuk ke aplikasi Evius-nya. Kita klik estimate, panel option, kita pilih random, kita klik OK. Nah, inilah hasil regresinya. Apakah sama dengan yang di PowerPoint? Kita akan lihat. Ya, ini 57,724,425. 425 sama. Maka interpretasi modelnya koefisien determinasinya atau adjust R score-nya sebesar 0,677. Ini 0,677. Maka artinya sumbangan variabel HS dan NAK terhadap variabel terikat yaitu investasi sebesar 67,7%. Sedangkan sisanya sebesar 32,3% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Kedua yaitu nilai F hitungnya sebesar 80,76 atau probability-nya sama dengan 0,000. Karena nilai probability F-nya kecil dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa variabel HS dan NAK secara bersama-sama dapat menjelaskan nilai variabel terikat. Sehingga persamaan regresi yang terbentuk adalah prestasi minus 50,72425 ditambah 0,189299 HS tambah 0
0,21022 NAK. Artinya, apabila nilai HS dan NAK 0, ini NHS dan HS dan NAK 0, maka nilai Y adalah sebesar minus 50,724251 satuan. Koefisien estimasi HS terhadap investasi sebesar 0,189. Artinya, apabila nilai HS naik sebesar 1 satuan, maka nilai investasi akan naik sebesar 0,1892991 satuan. Variabel HS berpengaruh signifikan terhadap variabel investasi. Hal ini terlihat dari nilai probability-nya 0,00 yang kecil dari 0,05. Sedangkan koefisien estimasi NAK, nilai aktual kapital terhadap investasi, sebesar 0,210222. Artinya apabila nilai NAK naik sebesar 1 satuan, maka nilai investasi akan meningkat sebesar 0,210222 satuan. Variabel NAK berpengaruh signifikan terhadap investasi. Hal ini terlihat dari nilai probability-nya yang kecil dari 0,05. Ya, ini datanya ya. Nah, mungkin untuk kesempatan kali ini, video kita kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.